berharga Pak Stephen di Mipiran yang sudah bergabung, juga Pak Victor. Selamat bergabung, selamat berjumpa di dalam doa sehati malam hari ini. Biarlah kita semua malam hari ini boleh membawa hati kita dan penyembahan rasa syukur kita kepada Tuhan. Sebab Pemazmur 23 berkata, kebajikan dan kemurahan belaka yang akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan seumur hidupku selama-lamanya. Benar, hidup ini adalah karena anugerah serta kemurahan daripada Tuhan. Kita angkat pujian, kemurahan-Mu lebih dari hidup.
dengan banyak hal yang Kau nyatakan kepada kami. Dan kami melewati hari ini karena perkenanan-Mu, karena sejahtera daripada Tuhan tinggal diam dalam hidup kami hari ini. Dan Engkau mengawal kami Tuhan, Roh Kudus memimpin kami. Itu sebabnya malam hari ini kami menghampiri Engkau, kami untuk datang untuk bersyafaat bersama, dan kami mau merenungkan firman-Mu. Kami mau mengisi bejana tanah liat kami Tuhan dengan kebenaran firman-Mu. Mari Bapa, Kau memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Nyatakan isi hati-Mu, rencana-Mu, kehendak-Mu kepada seluruh umat-Mu yang mengikuti doa sehati live streaming malam hari ini. Terima kasih Bapa yang baik. Kami naikkan syukur kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom. Selamat malam Ibu Bapak yang dikasih Tuhan, saudara yang terkasih. Kiranya saudara dalam keadaan baik-baik saja dan sehat-sehat. Sekali lagi shalom, selamat malam. Kiranya malam hari ini saudara bisa menikmati pujian kepada Tuhan, saudara bisa menikmati kebenaran firman Tuhan, dan simpan itu dalam hati sehingga bisa kita renungkan pagi, siang, malam, saudaraku yang dikasih Tuhan. Pada malam hari ini saudaraku, saya ingin mengajak saudara untuk merenungkan betapa Tuhan itu luar biasa ajaib, luar biasa penuh dengan kasih karunia dalam kehidupan umatnya, saudaraku yang dikasih Tuhan. Malam hari ini saya terkesan, saya terngiang-ngiang ketika rumah kita mengalami yang namanya mati lampu, ya. Adu gelapnya. Mati lampu bagi orang zaman sekarang itu sesuatu yang membuat tidak nyaman dalam kehidupannya, saudaraku. Kenapa? Karena listrik sekarang itu menjadi kebutuhan yang sangat pokok. Kenapa? Karena dengan adanya listrik hidup, kita bisa menikmati terang. Dengan listrik hidup kita bisa memasak. Dengan listrik hidup kita bisa menikmati internet, ya. Dengan listrik hidup kita bisa menggunakan Android kita, HP kita. Tapi ketika listrik mati, ketika HP kita sudah lowbat, ketika nasi sudah habis, ya kan? Ketika lampu emergency sudah tidak bermanfaat lagi karena tidak bisa bertahan lama, apalagi saudara, semuanya serba gelap, ya, semuanya serba tidak nyaman. Berbeda dengan orang zaman dulu, ya, ada listrik, tidak ada listrik, mereka santai saja, saudara, karena pada waktu itu memang belum ada listrik. Ya. Orang dulu tidak mengandalkan listrik. Orang zaman dahulu tidak mengandalkan listrik. Tapi orang zaman sekarang, zaman now, listrik menjadi kebutuhan pokok. Sehingga ketika mati lampu, orang pada kebingungan, orang pada heboh, saudaraku yang dikasih Tuhan. Kalau mau menyalakan lilin, berapa lilin yang harus digunakan untuk satu hari, satu malam, saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, ketika mati lampu kita membutuhkan sebuah pelita, membutuhkan sebuah lampu, sehingga ketika dalam keadaan gelap kita bisa menikmati terang. Nah, saudaraku, kita lihat. Nah, ini namanya lentera. Nah, Teplok. lampu teplok, ya kan? Yang bisa digunakan pada waktu gelap yang lumayan. Jangka waktu yang cukup lama, tapi hanya
nyalanya hanya sekedar menyala, saudaraku. Yang penting ada setitik terang, setitik harapan. Nah, ketika kita bisa nyalakan yang lebih, ya, nah, yang lebih terang lagi, saudaraku nih, nah, lebih terang, ini sangat bermanfaat untuk melihat, membaca, dan melakukan aktivitas. Jadi, pelita itu dibutuhkan oleh kita yang hidup, saudaraku. Nah, apa yang menjadi pelita dalam kehidupan kita? Maka kita membutuhkan pelita firman, saudaraku. Berarti orang hidup tidak bisa hidup tanpa pelita, tanpa terang ya. Ya, orang hidup tidak bisa melihat tanpa terang. Jadi orang hidup membutuhkan terang supaya jalannya tidak nabrak-nabrak, saudaraku. Nah, ini bisa ditiup. Oh, gak hidup, nggak mati. Wah, nggak jadi lampunya. Nggak jadi sulap. Nggak jadi sulapan. Oh, sudah gak normal. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kita membaca dari Mazmur 119. Mazmur 119, saya akan membacakan untuk saudara ayat 1 sampai dengan 4. Mazmur 119 ayat 1 sampai dengan 4, demikian bunyi firman Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela. Jadi orang yang hidup tidak bercela, ya, yang bersih kelakuannya, dia dikatakan berbahagia. Berbahagia dalam artian dia diberkati Tuhan, ya, yang hidup menurut Taurat Tuhan, yang hidup menurut firman Tuhan. Jadi orang yang bisa hidup dalam kejujuran, hidup dalam kebaikan, hidup dalam kebenaran, kalau hidupnya dikasih pelita, dikasih terang oleh firman Tuhan. Saudara, tanpa firman Tuhan orang tidak bisa, ya, menilai itu benar atau salah. Mungkin dianggap baik, tapi baik belum tentu benar. Yang benar sudah pasti baik. Jadi firman Tuhan itu dapat diandalkan, dapat dipercaya. Ibu bapak yang dikasih Tuhan, ya, orang yang bersih kelakuannya, orang yang tidak bercela, yang hidup menurut firman Tuhan itu dikatakan berbahagia. Dia diberkati Tuhan. Ya. Sudah 4 minggu kita membahas tentang berkat Tuhan. Bagaimana menikmati berkat Tuhan, bagaimana menghitung berkat Tuhan, bagaimana kita mengelola berkat Tuhan, dan bagaimana kita mengucap syukur dengan berkat Tuhan yang kita terima, kita nikmati, saudaraku. Sehingga kita dikatakan orang-orang yang berbahagia karena hidup menurut jalan firman Tuhan. Orang yang hidup dalam jalan terang firman Tuhan, berjalan dalam terang kebenaran firman Tuhan, dikatakan di sini diberkati, berbahagia. Ayat yang kedua, berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari dia dengan segenap hati. Perhatikan, mencari Tuhan itu dengan segenap hati, bukan sampingan. Kalau sampingan itu setengah hati, bisa seperempat hati. Saudaraku yang dikasih Tuhan, sesibuk apapun saudara, secapek apapun saudara, luangkan waktu, berikan waktu untuk mencari hadirat Tuhan, untuk mencari kebenaran Tuhan, untuk memuji kebesaran Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, makanya di sini dikatakan ya, yang kedua, berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya. Bagaimana orang hidup menurut kehendak Allah kalau tidak memegang firman Tuhan? Saudaraku yang dikasih Tuhan, firman Tuhan itu ada janji berkat, firman Tuhan itu ada penghiburan, firman Tuhan itu ada aturan, firman Tuhan itu ada banyak hal yang
bisa kita nikmati, karena sumber kehidupan kita berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, orang yang mengaku mengenal Tuhan tanpa tahu kebenaran firman Tuhan itu mustahil, ya kan? Iblis saja dia hafal firman, ya, sekali lagi, iblis saja dia hafal firman, sementara umat Tuhan seringkali mengabaikan firman, ya. Lebih suka kata-kata bijak, lebih suka kata-kata motivasi, lebih suka kata-kata mutiara, sementara ketika firman Tuhan, ya, diberitakan, itu seperti seolah-olah tidak dibutuhkan, saudaraku. Ya, ada aja banyak halangan, ya kan? Ya, bisa jadi ngantuk, bisa jadi lelah, ya, bisa jadi boring, ya, karena tidak bisa menikmati firman Tuhan. Orang yang tidak bisa menikmati firman Tuhan, ya, itu bisa terindikasi bahwa dia adalah orang yang setengah hati dalam mencari Tuhan. Ya, katanya cinta Tuhan. Kalau cinta Tuhan itu mendengar, mencari dengar, ya, memperhatikan apa yang menjadi perkataan Tuhan. Itu orang yang mencintai Tuhan. Tapi orang yang hanya setengah hati, apalagi seperempat hati, ya, dia nggak akan mencari hadirat Tuhan, tapi dia hanya mencari apa yang dia mau. Nah, ini bedanya, saudaraku, orang yang cinta Tuhan sungguh-sungguh dengan orang yang cinta-cintaan. Ya kan? Orang yang cinta-cintaan itu kadang-kadang ingat, kadang-kadang lupa, saudaraku. Kadang-kadang ingat, kadang-kadang diabaikan begitu saja. Cintanya palsu, ya. Ya, cintanya palsu. Tidak sungguh-sungguh. Saudaraku, bayangkan saudara, kalau saudara mencintai pasangan saudara, ya, suami saudara, istri saudara, anak-anak saudara, ketika saudara berbicara, saudara mengabaikannya, pasti orang yang mencintai saudara itu akan merasa kecewa. Bagaimana dengan Tuhan ketika Tuhan, ya, menyatakan firman-Nya, kita malah sibuk sendiri atau kita mengabaikan. Nah, itu membuat hati Tuhan terluka. Kalau kita aja bisa terluka, bagaimana dengan Tuhan? Ya kan? Ya. Terlalu. Ayat yang ketiga, yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, orang yang mencintai Tuhan itu semakin hari dia menghindari kejahatan, bukan semakin hari bertambah jahat. Semakin tua dia mencari kebenaran Tuhan. Semakin tua semakin mencari kebenaran firman Tuhan, sehingga hidupnya berubah. Ada banyak orang Kristen sampai tua hidupnya nggak pernah berubah, ya kan? Harusnya firman Tuhan itu mengubah kehidupannya. Firman Tuhan itu mengubah gaya hidupnya. Firman Tuhan itu mengubah kelakuannya. Kenapa? Karena firman Tuhan itu pelita dalam kehidupannya. Jadi kalau hidupnya tidak pernah berubah sampai detik ini, berarti pelitanya itu sudah padam. Sudah seperti ini, pelitanya sudah padam, tidak dinyalakan lagi. Cinta yang mula-mula awalnya sangat menggebu-gebu ingin melakukan firman Tuhan, pelitanya sudah padam, dan itu harus dihidupkan lagi. Nah, dihidupkan sekali lagi, saudaraku. Nah, ini agak terang dikit. Nah, begini. Saudaraku, jangan padamkan pelita hatimu untuk, ya, mencari kebenaran firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tinggalkan kejahatan. Yang jahat sudah bertobat. Jangan sekarang yang baik malah mau jadi jahat. Nah, itu malah cilaka.
Cilaka, ya kan? Orang yang jahat sudah mulai bertobat, tapi orang yang baik-baik mulai belajar jahat. Cilaka. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, ada yang keempat, engkau sendiri telah menyampaikan titah-titahmu supaya dipegang dengan sungguh-sungguh. Mencari Tuhan sungguh-sungguh, kita memegang firman Tuhan sungguh-sungguh. Bagaimana sungguh-sungguh itu bisa terjadi? Kalau kita belajar melakukannya, ya. Belajar itu pasti ada hasilnya, saudara. Kalau belajar nggak ada hasilnya, itu bukan belajar, itu tidur. Ya, orang yang belajar pasti ada yang nyangkut, ada hasilnya dan teringat, terngiang-ngiang. Tapi kalau belajar nggak ada hasilnya dan nggak ada perubahan, itu bukan belajar, itu namanya tidur. Itu bisa cilaka. Ya, cilaka ya. Iya, bisa cilaka. Halo Mas Unggul. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, ayat berikutnya ayat yang ke-10, kita lompat. Ayat yang ke-10 berbicara, dengan segenap hati aku mencari engkau. Tadi segenap hati mencari Tuhan, dengan segenap hatiku aku mencari engkau. Mencari Tuhan itu dengan jangan tanggung-tanggung, saudara. Kalau mau jadi orang baik jangan tanggung-tanggung. Cari Tuhan itu jangan tanggung-tanggung. Jangan setengah-setengah. Kalau setengah-setengah itu hukumnya adalah sia-sia. Kalau setengah-setengah itu hukumnya mubazir. Ya, tahu mubazir? Sia-sia. Ya, walaupun kita sudah melakukan setengah kebenaran, itu namanya mubazir. Karena apa? Hukumnya setengah-setengah cinta sama dengan tidak cinta. Ya. Setengah-setengah mencari sama dengan tidak mencari. Setengah-setengah bekerja sama dengan ya nggak bekerja. Oh, cuma setengah-setengah, diabaikan begitu saja. Hasilnya jangan harapkan untuk hal yang baik dan memuaskan. Jangan tanggung-tanggung untuk mencari Tuhan. Ya, mulai sekarang renungkan hidup kita, apakah kita benar-benar sungguh-sungguh mencari Tuhan, saudaraku yang dikasih Tuhan. Ya. Janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintahmu. Bikin komitmen, Tuhan, jangan sampai aku menyimpang dari kebenaran firman-Mu. Ingatkan aku kembali ketika aku mulai lelah, ketika aku mulai bosan, ketika aku mulai jenuh, ketika aku mulai boring. Ingatkan aku kembali, Tuhan, untuk segera menyalakan api, ya, untuk mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ya, ayat 11, dalam hatiku aku menyimpan janjimu. Ya, saudaraku, orang yang mencintai Tuhan, dia mencintai firman. Orang yang mencintai firman, firman itu disimpan dalam hati. Janji Tuhan itu disimpan. Ya, jangan janji kata orang bijak. Ya. Orang bijak belum tentu bijak dalam tindakannya, saudaraku. Ya, banyak motivator tapi hidupnya nggak bijak. Itu hanya bisnis, ya, kata-kata bisnis. Ya. Banyak konsultan tapi hidupnya nggak benar. Ya, saudaraku, lalu bagaimana? Kita belajar dari firman Tuhan. Kita sama-sama belajar. Mari mencari Tuhan sungguh-sungguh. Firman Tuhan sebagai pelita dalam kehidupan kita, supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Saudaraku, ada lagunya. Apa? Lagu jadul. Supaya jangan aku berdosa padamu. Wah, rupanya ada lagunya. Iya, ada. Maka perkataanmu telah kutaruh dalam hatiku, supaya jangan aku berdosa padamu. Memori. Saudaraku, jika lagu itu diulang putar kembali, ya, itu akan mengingatkan kita supaya kita itu jangan berdosa di hadapan Tuhan. Lalai saja. Perhatikan baik-baik, Musa
karena lalai teledor. Ya, mungkin kita akan anggap biasa, kelalaian itu kita anggap biasa, ya, abai itu kita anggap biasa. Tapi perhatikan baik-baik, Musa, abdi Allah yang takut akan Allah, karena keteledorannya dia tidak sampai ke tanah perjanjian, saudaraku. Dia tidak sampai ke tanah Kanaan. Padahal dia yang mengawali perjalanan dari Mesir menuju tanah Kanaan. Tapi dia hanya diperkenankan Tuhan untuk melihat saja dari jauh, tidak menikmati tanah perjanjian itu. Karena apa? Karena teledor, abai dengan firman Tuhan, saudaraku. Jadi jangan anggap remeh ketika firman Tuhan itu berbicara kepada setiap kita masing-masing. Simpan janji Tuhan, firman Tuhan dalam hati kita baik-baik, sehingga akan kita renungkan siang malam. Ya, kalau kita merenungkan firman Tuhan siang malam yang kita hidupi, ya, kemungkinannya kecil untuk jatuh dalam dosa. Oh, yang hidup benar aja masih jatuh dalam dosa, apalagi hidup yang tidak benar. Saudara yang dikasih Tuhan, ya, berapa banyak hamba-hamba Tuhan besar yang terlalu besar jatuh juga dalam dosa. Apalagi lah kita ya cuma hamba-hamba biasa, ya kan? Nah, ibu bapak yang dikasih Tuhan, simpan firman Tuhan itu dalam hati saudara. Lanjut ayat 18. Singkapkan mataku supaya aku memandang. Nah, terkadang kita gelap untuk melihat kehidupan kita. Makanya kita butuh pelita, kita butuh firman Tuhan untuk menyingkapkan. Ya. Singkapkan mataku supaya aku memandang keajaiban-keajaiban dari Tauratmu. Ya. Mintalah kepada Tuhan supaya kita diberikan rahasia, ya, rahasia keajaiban firman Tuhan dalam kehidupan kita. Firman Tuhan itu bukan hanya sekedar slogan, ya. Firman Tuhan itu hidup ketika kita menghidupi. Jadi singkapkan Tuhan keajaiban firman-Mu dalam kehidupanku, supaya firman-Mu itu terjadi dalam hidupku. Bukan hanya dalam hidupnya dan hidupnya, tapi dalam hidupku. Ya. Sehingga mukjizat itu terjadi begitu saja. Ya. Mukjizat firman Tuhan itu terjadi begitu saja. Seperti halnya Tuhan menciptakan langit dan bumi. Firman Allah berfirman, maka jadilah, ya, kun fayakun, ya. Ketika Allah berfirman, Allah bersabda, Allah berkata, jadilah maka jadi. Jadi saudaraku yang janji Tuhan itu simpan dan mintalah untuk menyingkapkan keajaiban firman dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, saudaraku lanjut. Ayat 27. Buatlah aku mengerti petunjuk titah-titahmu. Berdoalah supaya saudara dikasih kekuatan untuk mengerti kebenaran firman Tuhan. Ayat berapa tadi? 27. Buatlah aku mengerti petunjuk titah-titahmu, supaya aku merenungkan perbuatan-perbuatanmu yang ajaib. Tadi firman-Mu yang ajaib, keajaiban dari Taurat Tuhan, keajaiban dari firman Tuhan. Sekarang supaya kita bisa mengerti bahwa Tuhan melakukan keajaiban dalam kehidupan kita, saudaraku yang dikasih Tuhan. Bagaimana kita bisa bersyukur kalau kita tidak bisa melihat kebaikan Tuhan dan kemurahan Tuhan? Makanya tidak ada kesaksian, makanya tidak ada testimoni
dalam kehidupan kita semuanya biasa saja. Kenapa? Karena tidak bisa melihat bahwa Tuhan itu baik dalam kehidupan kita. Kita tidak bisa bersyukur, yang ada mengeluh, ya, yang ada melihat orang lain, keburukan orang lain, ya. Syukur-syukur kalau orang lain buruk kita bisa bantu perbaiki. Tapi kalau tambah memperburuk keburukan orang lain, itu cilaka. Ya kan? Cilaka. Ya, saudaraku, mintalah kepada Tuhan supaya kita bisa melihat keajaiban perbuatan tangan Tuhan. Jangan hanya berkata akan indah pada waktunya, tapi kata indah pada waktunya itu kapan terjadi dalam kehidupan kita? Ya pokoknya pada waktunya saja. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, berkatalah dalam hatimu, indah setiap hari. Wah, luar biasa. Rencanamu Tuhan, kan? Indah rencana Tuhan itu setiap hari, bukan indah pada waktunya. Kalau pada waktunya kan kapan kita berjumpa lagi. Ya, kalau itu tanda perpisahan. Nggak tahu. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, lanjut ayat 35. Nanti sampai ayat 105. 35. Tolong dibaca. 35. Biarlah aku hidup menurut petunjuk perintah-perintahmu, sebab aku menyukainya. Pertama, untuk bisa melakukan firman Tuhan, sukai firman itu. Ya, menyukai firman, menyukai membaca Alkitab, baru bisa melakukan. Kalau membaca Alkitab aja sudah malas, bagaimana melakukannya? Makanya hidup kita nggak akan pernah berubah, berkat kita nggak akan pernah bertambah, ya kan? Hidup kita bukan bertambah baik, tapi bertambah buruk. Karena apa? Tidak menyukai Taurat Tuhan, tidak menyukai firman Tuhan. Kalau membaca firman Tuhan ngantuk, kalau mendengarkan firman Tuhan ngantuk. Lah, melakukannya kapan? Nah, Kalau bisa Kalau ingat. cilaka. Ayat selanjutnya. Ayat lanjutan 34 35. Biarlah aku hidup menurut petunjuk perintah-perintahmu, sebab aku menyukainya. Condongkanlah hatiku kepada peringatan-peringatanmu, jangan kepada laba. Wow, saudaraku, jangan hanya mengejar untung, ya. Untung aja itu yang biar mencari kita. Mas Untung. Ya, Mas Untung. Ya, biarkan untung itu mencari kita, bukan kita mengejar untung, saudaraku. Carilah Tuhan dan kebenarannya. Nah, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sukai firman Tuhan, nikmati keajaiban firman Tuhan, ya. Lihatlah perbuatan ajaib tangan Tuhan dan bersyukurlah. Wah, nikmat sekali hidup seperti itu, saudaraku yang dikasih Tuhan, walaupun masih aja susah. Walaupun masih aja kadang bisa sakit, tapi ketika bisa menikmati berjalan bersama dengan Tuhan, menghidupi firman Tuhan, itu hidup terasa nikmat, saudaraku. Sedap. Sadap. Ayat 36, 37. Condongkanlah hatiku kepada peringatan-peringatanmu dan jangan kepada laba. Lalukanlah mataku daripada melihat hal yang hampa. Hidupkanlah aku dengan jalan-jalan yang kau tunjukkan. Ya, sekali lagi, jangan hanya mengejar untung, jangan hanya mengejar laba. Biarkan Tuhan yang memerintahkan keberuntungan itu mengejar kehidupan kita. Lakukan bagian-bagianmu, biarkan Tuhan melakukan bagiannya. Bagian kita hari ini, ya, menikmati firman Tuhan.
Nah, menyukai firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Oke. Ayat 50. 50. Inilah penghiburanku dalam sengsaraku, bahwa janjimu menghidupkan aku. Yes. Janji Tuhan itu memberikan kehidupan. Firman Tuhan itu memberikan kehidupan. Saudaraku, pelita itu memberikan terang. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, selanjutnya kita akan percepat ayat 57. Bagianku ialah Tuhan. Wah, ini dahsyat, saudaraku. Pemazmur mengatakan bagianku ialah Tuhan, yang lain masa bodoh, yang penting Tuhan ada padaku. Maka seperti Mazmur Daud pasal 23, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dalam terjemahan lain dikatakan Tuhan adalah gembalaku, aku sudah tidak menginginkan apa-apa lagi. Kenapa? Karena Tuhan sudah sediakan. Nah, itu nikmatnya kalau kita memiliki Tuhan yang hebat, saudaraku. Bagianku ialah Tuhan, aku telah berjanji untuk berpegang pada firman-firman-Mu. Jangan lupa renungkan firman Tuhan siang dan malam dan melakukan. Nah, ayat 97, lompat jauh. 97. Betapa ku cintai Taurat-Mu, aku merenungkannya sepanjang hari. Nah, itu renungkanlah firman Tuhan, Taurat Tuhan itu siang dan malam, itu sepanjang hari. Bukan berarti nggak kerja. Firman itu kita hidupi dalam pekerjaan kita. Ya, ketika kita dimanapun, kita landasannya, oh firman Tuhan tadi katakan demikian. Ya, sepanjang hari merenungkan firman Tuhan sepanjang hari. Saya yakin dan terlalu yakin, hakul yakin, saudara orang yang berbahagia ketika bisa merenungkan, ya, menikmati hidup firman itu sepanjang hari. Tuhan, tangan Tuhan itu tak pernah kurang panjang untuk menolong kehidupan kita, saudaraku. Nah, kita lanjut lompat sampai ayat 105. 105. Nah, bunyinya, Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. firman Tuhan berkata, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jadi kita bisa sampai tujuan dalam goal setting kita, dalam rencana Tuhan, kalau kita menyukai menikmati firman Tuhan. Mulai sekarang saya sarankan untuk membuka Alkitab saudara. Mungkin di HP saudara sudah ada Alkitab, tapi saya sarankan untuk membaca manual, ya, Alkitab seperti ini. Manual book, ya, yang bisa saudara lingkari, yang saudara bisa coret, stabilo, supaya saudara tengiang-ngiang. Bagaimana kalau di HP itu mati, nggak bisa dikasih tanda, saudaraku yang dikasih Tuhan. Ya, kembalilah ke Alkitab manual, saudaraku yang dikasih Tuhan. Karena apa? Orang yang mencintai firman, menyukai firman, hidupnya dibukakan, hikmat diterima. Akhirnya dikatakan orang yang mencintai firman Tuhan diberikan hikmat dan kepandaian untuk, ya, menerima berkat Tuhan yang luar biasa. Nah, seperti Salomo permintaannya cuma satu, berikan aku hikmat. Karena yang terpenting untuk bisa berhasil dalam kehidupannya adalah hikmat. Hikmat itu bisa terjadi kalau kita menyukai firman Tuhan. Mulai sekarang, sukai firman Tuhan, sukai Alkitab saudara. Buka Alkitab saudara, baca tiap hari, saudaraku yang dikasih Tuhan. Dapatkan berkat firman setiap hari selalu baru. Bukan hanya sekedar kata motivasi, tapi berkat firman Tuhan itu memberikan kehidupan yang diberkati Tuhan.
Saudaraku yang dikasih Tuhan, sekali lagi, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan. Mari sama-sama berjalan dalam terang firman Tuhan. Kiranya saudara menikmati pertolongan Tuhan yang ajaib itu sepanjang hari. Mungkin malam hari ini saudara, ya, Tuhan itu kalau memerintahkan berkat itu tidak tergantung waktu kapan, malam hari, pagi hari, siang hari. Tuhan bisa perintahkan kapan saja dalam kehidupan kita. Hanya yang percaya. Kalau orang yang nggak percaya firman Tuhan, bagaimana menikmati keajaiban firman? Tidak mungkin. Cilaka. Nah, malam hari ini kita akan sama-sama berdoa untuk saudara-saudara yang berdoa bersama, merenungkan firman bersama pada malam hari ini. Berdoa untuk selamat malam Mas Stephen berserta keluarga, Mbak Titi, Diki, Nathan dan Olin, kiranya dalam keadaan sehat dan Tuhan memberkati keluarga dan pekerjaan rumah tangga menjadi rumah tangga yang menyenangkan dalam terang firman Tuhan. Dalam berkat nama Yesus, malam hari ini kami sepakat untuk berdoa untuk keluarga Mas Stephen. Kiranya keluarga Mas Stephen menikmati cinta kasih Tuhan yang selalu baru tiap pagi, selalu baru tiap pagi, selalu baru tiap pagi. Dipulihkan rumah tangganya, diberkati rumah tangganya, diberkati pekerjaannya, diberkati usahanya, diberkati warungnya, sehingga orang yang diberkati bisa memberkati orang lain. Dalam berkat nama Yesus, berkat kesehatan, berkat sukacita, damai sejahtera, berkat kebahagiaan, damai, sukacita, sejahtera menjadi bagian Mas Stephen sekeluarga. Dalam nama Yesus. Berdoa juga untuk Pak Victor. Shalom, sudah pulang atau belum? Malam hari ini kami sepakat untuk berdoa untuk Pak Victor dan keluarga. Guelina, Charles, Owen, Noni, juga Ama yang ada di rumah. Dalam berkat nama Yesus, berkat kekuatan, berkat kesehatan, berkat cinta kasih Tuhan, berkat rumah tangga turun, sehat, kuat, dan sukacita, hidup yang menyenangkan dalam rencana Tuhan. Dalam berkat nama Yesus diberkati kehidupan Pak Victor dan keluarga, diberkati rumah tangga, diberkati anak-anak, diberkati pekerjaan, diberkati usaha dan jerih lelah. Dalam berkat nama Yesus, berkat-berkat yang baru yang tidak lazim Tuhan perintahkan mendatangi kehidupan Pak Victor dan keluarga. Dalam nama Yesus. Berdoa untuk Ibu Suci. Shalom. Kiranya Tuhan selalu mencurahkan berkat pemeliharaannya. Haleluya. Ya, dibukakan hikmat untuk membuat menu-menu spesial, ya, sehingga ada banyak berkat yang masuk diterima. Dalam berkat nama Yesus diberkati Mbak Suci, diberkati juga David, diberkati pekerjaan, diberkati hidup dan anak-anak, diberkati pekerjaan-pekerjaan, ditambah-tambahkan hikmat dan kapasitas untuk dapat menerima berkat Tuhan yang lebih besar lagi. Dalam berkat nama Yesus, berkat yang tidak lazim itu diperintahkan mendatangi hidupmu, diberkati pekerjaanmu, diberkati usahamu, dalam nama Yesus. Berdoa untuk Mbak Ayu, shalom, dan Mas Unggul, sehat, haleluya. Malam hari ini berdoa kiranya
Tuhan mendengar dan mengabulkan permohonan dan doamu. Apa yang menjadi keluh kesahmu, Tuhan sudah mendengar dan nantikan Tuhan berkarya dalam hidupmu. Dalam berkat nama Yesus, diberkati unggul dan ayu. Tuhan nyatakan kuasa-Mu untuk keluarga ini. Kiranya Tuhan membuka jalan. Apa yang didambakan dalam keluarga ini, Tuhan nyatakan segera dalam nama Yesus. Diberkati rumah tanggamu, diberkati pekerjaanmu, diberkati warungmu, diberkati rencanamu dalam nama Yesus. Haleluya. Berdoa untuk Mbak Nugrah. Shalom. Shalom, apa kabar? Shalom. Shalom, shalom. Silo, shalom. Mas Dimas, shalom. Shalom semuanya. Malam hari ini kami sepakat untuk berdoa. Kami terlalu yakin Tuhan untuk keluarga Nugrah dan Dimas. Kiranya Tuhan nyatakan kuasa-Mu ketika keluarga ini dengan serius sungguh-sungguh mencari Tuhan. Berkat-Mu perintahkan segera apa yang pernah hilang dari keluarga ini, Tuhan kembalikan. Amin. Berlipat kali ganda. Dalam berkat nama Yesus, diberkati rumah tanggamu, diberkati kesehatanmu, diberkati pekerjaan-pekerjaanmu. Dalam nama Yesus diberkati anak-anak. Kiranya Tuhan menolong dengan membuka pintu-pintu berkat yang lain. Apa yang tidak pernah engkau pikirkan engkau bisa menerima. Berkat yang tidak lazim itu terjadi dalam nama Yesus. Tuhan nyatakan kuasa-Mu sehingga keluarga ini bisa melihat perbuatan tangan Tuhan yang ajaib dalam berkat nama Yesus. Shalom. Berdoa untuk Pangadiman yang ada di kota Pontianak, itu lupa. Shalom. Ya, shalom. Pangadiman, sudah lama tak berjumpa via online. Kiranya hari ini Tuhan menyatakan kuasa-Nya dalam keluarga Pangadiman. Salam untuk ibu, salam untuk anak-anak dalam nama Yesus. Salam untuk Bapak Gembala. Ya. Kiranya Tuhan memberkati hidup Pangadiman. Saya mau berdoa secara khusus. Kiranya Tuhan memberikan kesehatan yang ekstra. Kiranya Tuhan memberikan panjang umur. Kiranya Tuhan memperkuat visi misi untuk dapat mengerjakan pekerjaan Tuhan dalam pelayanan di kota Pontianak. Dalam berkat nama Yesus, berkat rumah tangga terjadi di dalam nama Yesus. Berkat-berkat yang tidak lazim diperintahkan mendatangi keluarga Pak Ngadiman dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, malam hari ini kita akan berdoa secara khusus untuk kota kita dan kota-kota di mana saudara tinggal. Saudara berdoa untuk kota saudara. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Kami memberkati Banyumas, memberkati Purwokerto, berkati pemimpin kami, bupati kami, Bupati Husin dan wakilnya. Kiranya Tuhan menolong, memberi kekuatan, kesehatan, berikan hikmat untuk dapat mengelola dan memimpin masyarakat Banyumas menuju masyarakat yang sejahtera. Amin. Yang sehat. Tuhan melawat masyarakat Banyumas dengan kuasa Tuhan. Amin. Sehingga Tuhan memberkati Banyumas dengan berkat-berkat yang luar biasa. Kami berdoa segala sakit penyakit Tuhan singkirkan dalam berkat nama Yesus. Kami mengucap syukur buat orang tua kami. Kita berdoa untuk orang-orang tua kita. Berdoa untuk Amma Sujun. Kiranya Tuhan nyatakan kuasa-Nya, jamah sakit penyakitnya dalam berkat nama Yesus. Berikan kekuatan untuk tetap percaya kepada Tuhan bahwa ada harapan dalam Tuhan. Berdoa untuk Pak Giarto dan Bu Giarto.
Kiranya Tuhan nyatakan kuasa, pulihkan kesehatannya, berkati warungnya, tokonya, berkati kesehatannya dalam nama Yesus. Pelihara dan cukupkan kebutuhan, dan bahkan Tuhan nyatakan kuasa-Mu sehingga orang tua ini dapat menjadi berkat bagi anak cucu menantu dalam nama Yesus. Berdoa untuk Bu Sriati, kiranya Tuhan juga memberkati Bu Sriati, kesehatannya Tuhan nyatakan, pemeliharaan Tuhan nyatakan dalam nama Yesus. Berdoa untuk Bu Darsono Yayune, kiranya Tuhan memberi kekuatan. Tuhan berikan kekuatan untuk Bu Darsono dalam nama Yesusnya, berikan kesehatan supaya tetap berdoa menjadi pendoa syafaat bagi anak cucu menantu dan juga umat Tuhan di kota ini dalam nama Yesus. Berkati juga Oma Lukas, kiranya Tuhan juga memberkati dengan berkat kesehatan. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan kuasa-Mu, sukacita, damai sejahtera, pemulihan terjadi dalam nama Yesus. Berdoa untuk Pak Slamet dan Bu Slamet, berdoa secara khusus kiranya Tuhan menjamah mata Bu Slamet, sehatkan, normalkan ya, infeksi Tuhan balut dalam berkat nama Yesus. Jadilah sembuh, jadilah takhir dalam nama Yesus. Tuhan pelihara orang tua kami ini, Tuhan berkati pekerjaannya dalam nama Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur berkat pemeliharaan Tuhan. Berdoa untuk keluarga muda, keluarga Rian, keluarga Hermin, keluarga Lora, keluarga Ika. Juga berdoa untuk anak-anak muda. Berdoa untuk Johannes, berdoa untuk Diki, berdoa untuk Nathan, berdoa untuk Charles, berdoa untuk Hizkia, berdoa untuk David, berdoa untuk Adia, Diva, Soso. Kiranya Tuhan memberkati kehidupan umat-Mu ini. Kiranya Tuhan nyatakan kehendak-Mu dalam kehidupan mereka, menyediakan jalan terbaik, membuka jalan dan peluang, memberikan pekerjaan yang luar biasa, dan menikmati keuntungan yang besar daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, Kau memberkati masa depan anak-anak kami, anak-anak muda kami, juga memberkati anak-anak sekolah minggu kami. Dalam berkat nama Yesus, berdoa untuk Ciayun, kiranya Tuhan juga memberikan kekuatan sukacita sehingga bisa menikmati hidup. Dalam berkat nama Yesus, berikan kesehatan, berikan kekuatan, dan berkati hidupnya sehingga kehidupannya menjadi bermakna karena mencari Tuhan dengan sungguh. Berkati pekerjaan-pekerjaannya dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, mengucap syukur buat malam hari ini. Kami akan menikmati istirahat, menikmati tidur, dan bangun pagi dengan kondisi yang sehat, dapat bekerja dengan maksimal. Dalam berkat nama Yesus kami percaya esok pagi kami akan menikmati berkat yang baru. Karena Tuhan berjanji orang yang setia akan diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus yang percaya katakan amin. Amin. Haleluya. Selamat malam. Shalom. Selamat istirahat. Selamat malam, selamat istirahat. Salam sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Masuk.